bertanya sama yang awam kan begitu. Jelas Iya, tadi. Pak, jawablah ini. Ya, Anda jelaskanlah. Saya bingung gitu tentang masalah Lot itu. Lot itu Oh, memanggil apa dengan anak bayi yang baru dilahirkan anaknya gitu. Padahal kan itu juga dari Lot. iya, jadi begini Bang Pak Ustadz ya, di dalam ayat Alkitab ya belum dijelaskan itu apakah eh, panggilan apa sih Lot kepada eh, anak dari anaknya itu, dari anak perempuannya itu gitu. Ya, jadi di Nggak ada juga disebutkan cucu gitu. nggak ada. Ya, karena Nggak ada, kenapa? itu yang Ya, bikin bingung. ya begini Iya, Pak iya, Ustadz iya, iya. ya. Ah, eh yang terjadi sama anak-anak Lot itu ya itu oke. Tuhan tidak pernah Pak Pendeta, sorry. ah, Saya tahu kejadiannya, ya saya tahu jalan ceritanya. ya Yang saya pertanyakan hanya itu loh Pak Pendeta. Status Lot kepada anak dari anaknya itu apa gitu. ya Dan kalau bagaimana Lot memanggilnya. Kalau jalan iya cerita saya tahu. kalau itu belum belum dijelaskan itu. Jadi begini Pak Ustadz, boleh saya jelaskan ayat itu ya? Karena begini ya, selama ini kalian itu menganggap bahwa karena itu sudah dicatat di dalam ayat Alkitab, ya kalian menduga ya bahwa itu adalah dijadikan sebuah ajaran, ya. Tetapi kalau kami tidak pernah menganggap itu sebagai ajaran, bahkan itu adalah peringatan, ya teguran bagi orang-orang yang hidup ya setelah kematian dari anak-anak Lot ini. Artinya perbuatan yang seperti itu tidak boleh ditiru oleh siapapun karena itu kekejian di mata Tuhan. Ya, makanya ketika Tuhan menyampaikan hukum-hukum kepada Nabi Musa, itu sudah jelas di situ bahwa jangankan Udah Pak Pendeta? ayah kepada anak, ya kepada saudara sendiri, kepada istri orang lain pun kami itu ditegur untuk supaya kami jangan meniduri, jangan menyingkapkan auratnya. Iya, Pak Ah, Pendeta ah, gini, ya Pak Pendeta, ya, kita kan nggak khotbah, sedang diskusi nih. Kalau kata Anda belum dijelaskan, saya pun tidak memaksa, ya. gitu. Gak perlu Anda jelaskan, karena tidak dijelaskan Lot memanggil apa kepada anaknya, di kitab Anda juga tidak ada. Saya nggak akan paksa gitu. Cuma kan hanya menjadi pemikiran saya aja. Ah, ini Ya. apa cara panggilnya, gitu Iya, loh, jadi ya. maksud saya Pak Ustadz, ya jangan dijadikan lelucon lah. Artinya karena begini, bagi kami sekali lagi, bagi kami ya ayat itu bukanlah dijadikan sebuah pengajaran. Ya, tetapi itu adalah ya dijadikan sebuah peringatan. Ya, teguran bagi orang-orang yang hidup setelah zaman Lot ini. Ya. Jadi bisa dibuktikan di dalam ayat-ayat Alkitab ya bahwa perbuatan itu perbuatan yang menjadi kekejian di mata Tuhan. Ya, di mana itu? Kalau kita baca ada di Imamat ya, Imamat pasal 18, mulai dari ayat 1 ya sampai ayat 23 di situ. Sudah terperinci semua di situ larangan-larangan ya bagaimana kudusnya perkawinan itu di dalam Alkitab. Pak Pendeta, Ah, sorry banget nih Pak Pendeta, ya, bukan saya tidak mengizinkan Anda ngomong, tapi di sini bukan tempat khotbah. ya. Saya bukan berkhotbah. Mau datanya gitu, mau datanya. Iya, kalau saya tidak paksakan dan saya tidak mau bahas lagi juga karena Anda juga menjawabnya tegas, tidak jelas, ya tidak dijelaskan di dalam kitab Anda, udah gitu. Ngapain kesana kemari bahas yang lain kita? Kira-kira Ya ada lalu. pertanyaankah dari Anda? Kan gitu. Oh, berarti boleh saya bertanya nih Pak Ustadz ya? Ya boleh lah kita tanya jawab kan kayak kemarin-kemarin tuh. Oke. Iya. Jadi saya bertanya ini ada itu di mana itu ya di Al-Hijr Pak Ustadz. Al-Hijr 39.
Kenapa? Saya tampilkan Kenapa ayatnya dulu dengan Pak itu Ustadz ya. pendeta? Atau Pak Ustadz Ya. yang apa? Yang menampilkan ayat di situ biar jelas lah. Gimana? Pak Ustadz yang menampilkan Enggak atau apa-apa, saya? enggak apa-apa. Anda tampilin aja. Silakan. Oke. Al-Hijr berapa? Al-Hijr 39. Oke, terus apa yang dimasalahkan? Iya, sabar dulu Pak Ustadz ya. Tentang iblis nih ya. Ya. Pak Ustadz udah tahu gimana sih? Al-Hijr. Al-Hijr. Mana ini? Nyari dulu. Gak apa-apa biar teman-teman ya. Iya. Terjemahannya aja Pak Ustadz, soalnya saya nggak bisa baca bahasa Arab ya. Iya. Di sini ada dalam kurung di sini ya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, pertanyaan saya di sini Pak Ustadz, ya, di sini kan Allah yang memutuskan kan bahwa iblis ini sesat. Nah, pertanyaan Mana? saya, Bukan. Pertanyaan saya di sini, Ya gimana? Kenapa Allah itu memutuskan bahwa iblis itu sesat? Kenapa dia memutuskan itu Pak Ustadz? Oh gitu toh. Bentar. Ya ini saya bukakan Al-Baqarah ya. Ya. Bentar ya. Nih Pak, kenapa dia menjadi sesat? Ya. Kenapa iblis itu menjadi sesat ya? Nih, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis wa kana minal kafirin. Bukan ini. Ya, ini. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu. Ya, enggak kelihatan ya teman-teman. Sorry. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia golongan orang-orang yang kafir. Karena apa? Iblis itu ya diponis sesat karena kesombongannya. Aba wastakbar, dia bapak kesombongan iblis itu. Jadi atas kesombongannya sendiri dia menyesatkan dirinya sendiri. Gitu Pak. Padahal dia tahu pencipta dia adalah Allah. Karena dia sombong, ketika Allah menciptakan Adam, bukan Allah yang menyesatkan dia menyesatkan dirinya sendiri gitu. Oh, berarti karena Allah memerintahkan ya, menyuruh iblis ini sujud kepada Adam, tetapi iblis ini menolak untuk sujud kepada Adam gitu. Nolak. Oh, berarti Allah di situ menyuruh untuk menyembah kepada manusia gitu.
Itu kan sujud untuk penghormatan karena Adam baru diciptakan. Bukan sujud untuk beribadah. Oh, berarti beda sujud beribadah sama sujud apa ya? Kalau Beda. Sujud oh itu ada gitu. dua. Ada penghormatan, ada ibadah kan gitu. Ya, jadi kenapa sih? Apa alasannya di situ? Kenapa sih harus dihormati Adam ini ketimbang malaikat? Karena dia akan menjadi khalifah di muka bumi. Dia diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah At-Tin. Ya, tuh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu dengan dalam keadaan yang sangat sempurna. Sempurna seperti apa ini? Maksudnya diberi akal, Lalu, diberi nafsu, ah, diberi jiwa. Adam ini ah. gitu. Apakah itu adalah sebuah kesempurnaan kalau ada nafsunya? Lah, coba kalau kita lihat, hewan itu tidak berakal, ciptaan juga dia. Iya. Sedangkan Adam berakal. Kan kayak gitu. Ah. Itulah, ya, hewan punya nafsu, tapi nggak punya akal. Kan kayak gitu. Justru, Kalau manusia punya akal, punya nafsu, dilengkapi semua. ya, jadi begini Pak Ustadz ya, justru karena nafsu inilah ya manusia ini bisa berbuat dosa ya. Artinya kalau manusia ini tidak bisa mengendalikan nafsunya ya, sudah pasti manusia ini akan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tetapi untuk apa Tuhan ya memberikan nafsu itu kepada manusia? Jadi dari sini tadi jelas-jelas bahwa kalau manusia ini punya nafsu, ya berarti itu menunjukkan ketidaksempurnaan manusia ini. Betul. Nah, Kok Anda membahas nafsu? Tadi udah terjawab berarti iblis ya. Sudah paham kan? iya, karena Pak Ustadz tadi mengatakan ya bahwa kesempurnaan ya penciptaan manusia inilah termasuk nafsunya, ada nafsunya, benar nggak? Ini ke penciptaan manusia lagi. Baik. Jadi Pak Ustadz anggap itu adalah sempurna. Lah, iya, dari makhluk Allah semuanya manusia yang sempurna. Ada jasadnya, ya, terus ada akalnya, terus dibarengi juga nafsu, dibarengi juga dengan kehendak bebas. Di setiap diri manusia. Kalau malaikat kan nggak bebas, dia di bawah perintah Allah. Kalau hewan Oke. kan dia ya nggak ada akal, cuma punya nafsu. Tapi manusia punya akal dan nafsu, jiwa, nah roh. Oke, begini Pak Ustadz, ada lagi satu pertanyaan saya. Eh, Tuhan ini memberikan nafsu itu kepada manusia, apakah ketika pas diciptakan, ya diciptakan manusia ini, atau jauh setelah penciptaan? Oh, jadi nafsu itu diciptakan apakah jauh? Enggak, waktu diciptakan. Wow, luar biasa Pak Ustadz. Iya ya. Oke. Jadi begini Pak Ustadz ya, karena begini, kalau di dalam Alkitab kami, Pak, gini bentar. Nafsu itu bukan cuma nafsu seksual, nafsu makan juga. ah, Paham? Nafsu makan, nafsu minum. Bukan cuma nafsu seksual. berarti nafsu tadi bukan merujuk kepada nafsu apa ya? Artinya seksual gitu. Global. Bukan seksual. Ya, kalau seksual kan nafsunya terbagi lagi manusia ini. Ada nafsu makan, ada nafsu seksual. Kan kayak gitu. Berarti ketika Tuhan menciptakan manusia ini belum ada diberikan di situ nafsu seksual gitu. Nah, Adam itu dibentuk dulu dari tanah. Coba buka Anda, ya buka Al-Maidah ayat 59. Al-Maidah, Ali Imran, mohon maaf. Ali Imran tuh dibuka. Ali Imran 59. Jangan gugup Pak Ustaz, jangan gugup Pak Ustaz, biasa aja lah, santai aja, santai. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Kan kayak gitu. Jadi Allah itu bentuk dulu Adam itu, dibentuk dulu.
Baru Ah. dia berkata meniupkan ruh, dibikin nafsu buat Adam. Tapi ada di dalam Al-Quran itu gitu. Ya, tadi saya sebut apa? Ali Imran 59. Berapa? Ali Imran 59. Oke, saya baca ya. Ali Imran. Mm-mm. Ali Imran. Sabar ya, saya cari dulu ya. Ali Imran. Ali Imran. Ayat 59 nih. 59. Oke. Ya, saya bacakan Pak Ustadz ya. Sesungguhnya perumpamaan dalam kurung penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Di sini tidak ada Pak Ustadz ya, dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan nafsu kepada Adam dan Adam di Taman Eden itu. Gimana itu? Makanya Pak Pendeta, ada namanya kan tafsir. Di situ dia dibilang dari tanah, kan kayak gitu. Lalu dia dibentuk oleh Tuhan. Baru Tuhan berfirman, ditiupkanlah ruh ke Adam. Itu rinciannya. Makanya Di mana? di situ disebutkan cuma tanah diambil di mana oleh rinciannya Allah itu? nih ya. Ya, rinciannya itu di mana rinciannya? Oke. Inna masalah Isa indallahi kama sali Adam nih. Sabar ya Pak Pendeta. Iya, silakan Pak. Ada lemot HP saya ini. Saya bukain ini dulu. Dari HP satunya aja. Oke. Teman-teman semuanya ya, mari kita melihat secara tafsir. Allah Subhanahu wa taala berkata penciptaan Nabi Isa alaihi salam itu ya sama dengan Nabi Adam. Artinya di sini Pak ya penjelasannya. Anda nanti download aja Al-Qur'an naik ya. Kalau saya bacakan satu-satu kebanyakan ini. Sampai ke bawah. Oke? Dia ada penjelasannya Ali Imran 59 ini. Tuh Ali Imran 59, langsung aja Anda download kayak gitu. Nah, itu Tapi penjelasannya ada tafsirnya di bawah situ. Wah, dibaca aja Pak Ustaz. Nggak ada nafsu di situ kan? Nggak ada nafsu di situ. Oh, maksud Anda itu maunya dilangsungkan dengan nafsu itu di Al-Qur'annya? Iya, biar Pak Ustaz itu jangan asumsi, jangan ngarang gitu. Kalau seperti itu Pak Ustaz ngarang di situ loh, asumsi itu. Saya pikir teman-teman ya dia itu minta sewaktu penciptaan itu langsung gitu di penjelasan. Ternyata maunya di Al-Qur'an. Serinci itu maunya. Iya, tapi di Anhal itu kan katanya Al-Qur'an itu menjelaskan segala sesuatu. Gimana Pak Ustadz? Menjelaskan segala sesuatu itu yang dimaksud segala suatu hukum. Contoh, hukum waris, hukum nikah. Tuh. Itu yang dijelaskan. Kalau penciptaan tadi nggak dijelaskan itu. Penciptaan. Ya, tapi penciptaan nggak dijelaskan tadi bahwa ketika Pak Ustadz mengatakan tadi bahwa manusia itu diciptakan dengan sempurna, diberikan nafsu, padahal itu nggak ada, itu asumsi dari Pak Ustadz. Gimana itu? Aduh, bukan asumsi. Kalau kau mau ya ada penjelasannya, bukan berarti harus di Al-Qur'an yang seperti kau minta. Lalu di mana? Di mana itu di mana? Baik. Mari kita buka nih ya.
Inna masalah Isa indallahi Santai, kamatsali Adam. santai aja Pak Ustadz, santai aja ya. Nih. Ini banyak data Pak Pendeta, banyak simpan. Iya, iya, iya. Salah pula. Tulis. Al-Baqarah. Nih. Oke ya teman-teman semuanya, kita bahas Al-Maidah 5 Ali Imran 59. Mau pakai tafsir apa Pendeta? Langsung terjemahannya nih. Silakan, silakan. Oke ya. Jadi kalau Pak Pendeta mintanya di Al-Qur'an summa qala lahu summa turabin summa qala lahu kun fayakun, khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Di sini ya 19 Santai, santai aja Pak Ustadz, nggak usah buru-buru. Bentar. Kenapa ini? Salah. Iya Pak Ustadz ya. Nah, Anda mau kayak gimana? Nih, dia diciptakan dari tanah kemudian berfirman, maka jadilah. Banyak Pak di sini. Kayak gitu semua dijelasin. Di mana nafsu di situ? Gak ada nafsu di situ. Oh, baik. Jadi Anda maunya langsung satu paket dengan nafsu. Iya, karena Pak Ustadz tadi mengatakan manusia itu diciptakan dengan sempurna, diberikan nafsu, diberikan akal dan segala macam lainnya. Oke, kalaunya diberikan nafsu ada di ayat yang lain ya. Di mana? Apakah itu kepada Adam? Apakah itu kepada Adam? Bentar dulu ya. Oke, silakan. Al-Quran itu Pak Pendeta seperti bukan seperti Bible kau yang langsung satu turun. Nanti Pak Ustadz tanyakan Alkitab sama saya, pasti saya jawab. Okay? Iya, tahu. Iya. Teman-teman semuanya. Bentar. Saya buka literasi nih. Kok lemot ya? Kebanyakan yang masuk. Karena Pak Ustadz terlihat gugup itu, makanya lemot dia. Bukan gugup, lambat Pak ini. Maaf Pak Ustadz. Iya. Maaf, Pak Ustadz. Heran saya. Memang HP-nya HP jadul, HP murah. Oh gitu. Iyalah ya. Oke. Mari kita baca. Manusia itu mempunyai nafsu ya Pak Pendeta. Walawit taba'al apa ini? Jauhan. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lapasadatis samawati wal ardh. Jadi manusia itu Pak Pendeta, kalau Anda maunya Adam itu dibentuk, habis itu langsung ayatnya ada juga pada saat itu Adam ditiupkan ruhnya, ya, habis itu nafsunya, itu nggak ada seperti itu di Al-Quran gitu. Oke? Jadi tapi itu kan Anda minta itu satu tanah, satu nafsu, satu jiwa, itu beda-beda ayatnya. Kayak hukum Taurat. Iya, tadi kan saya tanyakan sama Pak Ustadz, penciptaan nafsu ini di dalam diri manusia, apakah ketika Adam diciptakan atau setelah itu? Pak Ustadz tadi mengatakan itu pas ketika Adam diciptakan. Makanya saya tanyakan di mana ayatnya itu. Tapi
sampai sekarang belum ada Pak Ustadz tunjukkan ayat itu. Ya. Manusia itu kan banyak. Pak, gini, Ah, Allah ya. menceritakan summa qala lahu kun fayakun. Di dalam kun fayakun itu maksudnya ditambahkan jiwanya karena dia menciptakan Adam kan kayak gitu. Terus diberi Iya. nafsu, makanya dia makan buah terlarang. Jadi kalau kau maunya summa qala lahu kun fayakun tambah nafsu, tambah jiwa, tambah ruh saat itu juga mana ada Quran kayak gitu. Iya, tapi kan Pak Ustadz tadi yang menyampaikan, makanya saya tanya Ya begitu. iya, Kan Pak Ustadz sendiri makanya tadi saya yang ngomong. jelaskan Ah, manusia itu sempurna. Kan kayak gitu. Dia Iya. diciptakan dengan hawa nafsu. hmm, Dah? iya, tapi nggak ada di dalam Al-Quran kan? Dikatakan seperti itu. Ada kalau Al-Qur'an ya manusia itu mempunyai nafsu banyak berhambur, Pak. Kepada Adam yang saya tanyakan. Artinya ketika saya menampilkan manusia itu bernafsu, karena Adam itu manusia, waktu diciptakan itulah Allah juga Tapi nggak ada ayat. langsung menciptakannya dengan nafsu. Tapi nggak ada ayatnya kan? Kalau Anda mintanya di Al-Qur'an jelas gak ada Adam meniupkan nafsu. Ya udah ngaku aja. Makanya jangan asumsi, jangan ngarang gitu. Bukan asumsi. Anda mintanya yang kagak ada di Quran. Iya. Bukan, Asumsi Bang. Pak Ustadz Ya, itu bukan. asumsi. Ya, oke, silakan bertanya sekarang Pak Bukan, Ustadz. maksud kalau nafsu yang lain kayak Quran surah An-Nisa ya, nafsu syahwat atau Quran surah Yusuf ya tentang masalah nafsu yang ada di manusia, bukan itu ditanya Pak Pendetanya. Yang maunya Pak Pendetanya ini ya teman-teman ada tekstualnya tertulis gitu. Ada nafsu, ada jiwa, ada manusia, ada apa di manusia ini dalam Quran gitu maksudnya. Iya, tapi kan, Gitu maksudnya. kan Pak Ustadz sendiri tadi yang Oke. ngomong. Kan katanya manusia diciptakan sempurna, ada nafsu, ada jiwa, ada akal. Makanya saya tanya, Itu penjelasannya, di mana ayatnya Pak. itu? Nah, Itu Ya, oke, penjelasannya makanya ada tafsirnya. ya, oke, silakan bertanya Pak Ustadz sama saya, silakan. Jadi kayak gitu. Gini, pertanyaan Lukas udah teman-teman semuanya. Saya mau Anda buka Wahyu 10 nomor 10 coba. Berapa? Wahyu 10 nomor 10. Wahyu pasal 10. Sabar ya, saya buka dulu Pak Ustadz ya. Wahyu pasal 10 ayat yang ke-10. Yaitu teman-teman, maunya nggak boleh keluar dari Al-Quran, harus lengkap kayak gitu. Adam ditiupkan roh, Oke, bukan oke, kayak oke. gitu. Ya, saya bacakan Lanjut, ayat ini silakan. ya. Oke, saya tampilkan Pak Ustadz atau saya bacakan aja di sini Pak Ustadz? Silakan baca. Oke, saya bacakan ya. Wahyu pasal 10 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Ya, silakan. Apa pertanyaan di sini Pak Ustadz? Pertanyaannya, itu manusia ada makan kitab kapan terjadinya? Iya, Itu begini yang ya. saya maksud gitu. Iya. Oke. Bentar Pak Pendeta. Nih ya. Saya bingungnya kayak gini ya. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Jadi ada manusia makan Bible gitu loh Pak. Ya. Udah. Di dalam mulutku ia terasa manis. Seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Iya. Saya mau Bapak jelaskan bagaimana caranya orang makan buku gitu loh. Udah. Udah Pak Udah. Ustadz. Boleh saya menjawab? Silakan. Iya, baik. Kitab Wahyu ini adalah
eh, wahyu yang diterima oleh Rasul Yohanes ya di Pulau Patmos. Ya, jadi orangnya Di ini Pulau ada, Patmos. iya di Pulau Patmos. Jadi yang menerima ini adalah eh, namanya Yohanes. Ya, tetapi itu adalah hanya sebuah penglihatan. Ya, tahu penglihatan Pak Ustadz? Ngerti Pak Terus Ustadz lanjut. penglihatan? Saya dengerin Pak Pendeta dulu. Ya, Pakai jadi data gitu. iya. Di Ya, mana dikatakan bahwa wahyu itu Pak Pendeta ya adalah tafsirannya begini. Tolong tampilin datanya gitu. iya, jadi begini Pak Ustadz ya. Ini adalah hanya makanya saya bilang ini penglihatan itu artinya bukan secara fisik. Ya, itu tidak benar-benar terjadi secara fisik bahwa pada saat itu ya Yohanes mengambil kitab itu secara utuh atau secara fisik langsung menelan yang tidak. Tetapi ini ya meneguhkan ya bahwa dia itu benar-benar telah menerima wahyu atau firman Tuhan itu dan dia merasakan hal itu. Ya, dia merasakan hal itu, tetapi ini adalah metafora namanya atau nama itu artinya jadi itu tidak metafora. Bentar dulu ya. Itu tidak benar artinya bukan secara fisik. Ya, bukan seperti Pak Ustadz sekarang contohnya Pak Ustadz ini oke lah saya contoh. Ya kan ada kitab di depan saya ini, langsung saya telan. Enggak seperti itu Pak Ustadz. Karena ini adalah penglihatan ya kepada Rasul Yohanes ya, jadi untuk meneguhkan ya bahwa dia itu benar-benar menerima wahyu itu kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan ya, makanya terjadi hal demikian ya, bahwa yang ia terima itu adalah firman Tuhan. Okay, Jadi ceritanya ini cerita halu gitu. Bukan halu Pak Ustadz, ya bukan halu. Maksudnya penglihatan gini Pak Pendeta, penglihatan Yohanes kan kayak gitu. Halusinasi Yohanes masuk kitab gitu. Bukan halusinasi Pak Ustadz, bedakan halusinasi ya. Kalau ini artinya kalau manusia itu menerima wahyu dengan Tuhan. Ya mungkin Nabi Anda juga pernah mengalami hal demikian. Oke ya. Jadi apakah secara fisik tidak? Ya tidak mungkin. Salah ya Pak Pendeta. Baca dulu ayat sebelumnya Anda. Pak Ustadz, saya sudah sampaikan tadi. Kitab di situ bukan secara fisik, bukan kitab yang sudah, artinya kitab ini kan buku dari buku kan? Ya kan buku yang sudah disediakan secara fisik di situ dan sudah ditulis di dalamnya firman-firman atau bukan seperti itu Pak Ustadz. Ya. Nggak ada Pak, itu gini baca ulang dah Pak, baca ulang itu ya. Bukan majas seperti yang Anda katakan nih ya, coba kita lihat teman-teman, mari kita baca ya, baca seksama aja langsung ya, yang saya pertanyakan dari atas nih ya. Dan suara yang telah ku dengar dari yang itu berkata pula kepadaku, katanya pergilah ambil gulungan kitab ya yang terbuka di tangan malaikat, oke? Ya. Yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Real kejadiannya. Iya Pak Ustadz. Bukan halu. Ya, di situ ya. Memang Tuhan ya, Tuhan itu berbicara ya kepada Rasul Yohanes, tetapi bukan dalam arti ya bahwa kitab yang dimaksud di situ adalah kitab secara fisik, bukan seperti itu. Bukan kitab secara fisik Pak Ustadz. Ya begini Pak Ustadz ya, kalau itu Pak, kitab secara fisik. Bapak langsung ngotot gitu. Baca dulu, makanya tadi ada kosakata gulungan. Fisik ini gulungan kitab fisik gitu. Oke. Anda kata metafor ini enggak asli gulungan kitab.
Jadi gini aja Pak Ustadz, ya saya sudah jawab tadi bahwa Loh, itu ya kitab yang ditelan oleh Yohanes ini bukan secara fisik Pak Ustadz, bukan ya, bukan secara fisik ya, tetapi pengertiannya ya bahwa benar-benar Yohanes ini telah menerima ya wahyu itu dari Tuhan, ya firman itu dari Tuhan, ya sehingga dia merasakan itu, ya artinya untuk meneguhkan apa artinya itu, bahwa firman itu apa artinya ditelan di situ, supaya firman Tuhan yang didengarkan itu harus ditanamkan di dalam hatinya. Ya harus ditanamkan benar-benar dalam hatinya, karena itu adalah pesan-pesan Tuhan kepadanya. Tapi kalau ditelan secara fisik tidak, tetapi pengertiannya harus ditanamkan di dalam hatinya. Nah itu pengertiannya. Aduh, Pak Ustadz. Pak Pendeta, ya. Anda yang ini asumsi ini baca. Tetap aja ngotot ini ya. Nih, coba baca dari awal aja Daya. Dan suara langit ku dengar dari itu. Emangnya langit ini kiasan? Maksudnya? Langit ini apa kiasan? Iya langit itu Pak Ustadz. Tahu Pak Ustadz bagaimana langit itu? Coba jelaskan. Menurut Pak Ustadz gimana langit itu? Ini Pak, orang makan buku itu real makan buku. Karena apa? Karena ada suara dari langit ya berkata pula kepadaku, katanya pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka itu di tangan malaikat yang berdiri, kan gitu, yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah. Disuruh malaikat makan kitab memang. Tuh ya, disuruhnya. Lalu? Lanjut dulu Pak, bentar dulu. Ambillah dan makanlah ia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit. Dipahit. Aduh, di perut rasanya pahit. Udah. Gini, ini kita baca dulu udah, Pak, sampai satu perikop ya. Tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Nah, gini. Ada kejanggalannya kayak gini satu Pak Pendeta. Ya, ini kenapa ada buku yang dimakan gitu lah. Apakah ini buku asli dari kekristenan, buku dari Yesus? Bentar Pak. Buku dari Yesus kah yang dimakan oleh Yohanes ini, gulungannya kayak gitu, gulungan dari ajaran Yesus yang asli atau gimana gitu sampai dimakannya? Ya udah. Kan kayak gitu yang mau saya tanyakan. Anda mau bentar Pak. Aduh, saya nggak akan potong Bapak juga ya, sabar. Jadi kayak gini Pak ya. Kalau kita melihat di sini di Bible ini, saya nggak habis pikir gitu loh Pak. Kok bisa ya ada orang yang makan buku gitu. Terus yang kedua, kok rasa itu bukan di lidah tapi di perut, pahit. Rasa itu bukan di lidah gitu loh, tapi di perut dia rasanya pahit, di bibir rasanya manis. Ini perut ini bisa pahit kenapa gitu loh Pak? Silakan. Oke, saya jelaskan Pak Ustadz ya. Kenapa firman ini tadi atau hukum-hukum Tuhan ini ya di mulutnya Rasul Yohanes terasa manis, ya kan? Itu artinya ketika orang-orang mentaati dan melakukan firman Tuhan atau hukum-hukum Tuhan itu, maka dirinya itu, kehidupannya itu terasa manis. Tetapi kenyataannya kitab ini atau firman Tuhan ini ketika sudah didengarkan oleh manusia, ditolaknya, sehingga itu adalah perumpamaan kepada Yohanes ini ya, bahwa orang-orang yang menolak firman Tuhan itu, orang-orang yang menolak hukum-hukum Tuhan itu, hukumannya pasti ada.
konsekuensinya ada. Makanya di dalam perut Yohanes ini terasa pahit. Yang tadinya, yang awalnya tadi manis, pada akhirnya terasa pahit. Karena hukum Tuhan itulah nanti yang akan mengadili, yang akan memutuskan semua hukuman-hukuman manusia ini oleh karena mereka menolak firman Tuhan itu, hukum-hukum Tuhan itu. Itulah pengertian dari ayat itu. Jadi bukan dalam arti bahwa itu adalah Yohanes menelan kitab secara fisik, tidak. Ya, itu Pak Ustadz. Pak, Silakan. Anda mengatakan ini metafora, betul? Majas. Iya. Iya. Ilmu apa yang Anda pakai standarnya? Iya, ilmunya adalah ya di dalam ayat-ayat Alkitab itu, baik perkataan Tuhan Yesus dan juga perkataan-perkataan para nabi. Sorry, bukan itu yang saya tanya. Bukan itu yang saya tanya. Ya, sabar dulu Pak Ustaz. Saya jelaskan nanti, sabar dulu ya. Saya bukan seperti ketika kalian diskusi sama Bang Edis TV ya. Saya bisa jelaskan itu, oke ya? Udah ya. Ya, jadi begini ya. Di dalam Alkitab kami itu begitu banyak yang namanya kata-kata perumpamaan. Ya. Ilmunya apa? Nama ilmunya dulu, Pak. Ya, sebentar nama dulu, ilmu Pak. Untuk saya hanya menekankan, Pak, sorry. Ilmu apa yang Anda pakai ketika Anda dapat mengetahui bahwa di Bible itu ini adalah majas dan ini adalah real? Itu pakai ilmu apa gitu? Ya, poin dari pengertian dari ayat itu. Ya, pengertian dari ayat itu bahwa itu bisa dibuktikan bahwa itu adalah perumpamaan. Contoh, saya kasih contoh Pak Ustaz. Bentar Pak Pendeta, ya. berarti ilmu ngarang sendiri ya, gitu. Pak Ustadz ya. Begitu banyak ayat-ayat Alkitab ya, kata-kata perumpamaan ya. Begini ya, di dalam ayat Alkitab Pak. Itu, sabar dulu Pak Ustadz ya. Ketika Tuhan Yesus berkata ya, Tuhan Yesus berkata kepada seorang anak muda yang kaya, apa katanya di situ? Ya, lebih mudah ya seekor unta ya masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata perumpamaan itu. Ya, itu kata perumpamaan. Apakah benar-benar pernah ya keledai itu masuk ke dalam lubang jarum? Tidak. Ya, tapi itu menekankan bahwa betapa sulitnya orang kaya ini masuk ke dalam kerajaan surga karena mereka itu sudah menaruh harapan oleh karena harta mereka itu. Mereka melupakan Tuhan. Jadi begitu juga tadi ya. Apa makna dari kata-kata perumpamaan ini Pak Ustadz? Di dalam ayat Alkitab kami udah adalah, apa Pendeta? Sabar dulu ya. Sabar dulu Pak Ustadz ya. Kenapa Tuhan Yesus selalu memakai kata perumpamaan dan juga para rasul ini ya, supaya hanya orang-orang pilihan ya, hanya orang-orang yang bijaksana ya, yang ada di dalam dirinya Roh Kudus yang bisa menjelaskan itu, yang bisa paham mengerti itu. Ya, itu maknanya ya. Itu maknanya. Sabar dulu Pak Ustadz ya, supaya seperti Pak Ustadz gini, ini. Bapak kepanjangan. Saya tadi gini sama Anda hanya menanyakan nama ilmu, lalu Anda tiba-tiba khotbah gitu loh. Saya ini dari tadi Pak menanyakan nama ilmu. Kalau kami kan mempelajari biar Anda paham nih ya yang saya maksud ya. Nih, biar Anda paham. Ini Al-Qur'an saya ya. Saya mempelajari Al-Quran saya ini pakai ilmu. Iya. Satu namanya ilmu bahasa Arab, yang kedua ilmu dari Nahwu Shorof, yang ketiga ilmu tajwid, kan kayak gitu. Terus ada juga ilmu tafsirnya. Nah, itu ada nama dari ilmunya. Jadi saya tahu ya di kitab saya ini yang mana perumpamaan, yang mana yang bukan. Ada nama ilmunya gitu. Nah, ini Kristen pakai ilmu apa menentukan sebuah ayat itu adalah perumpamaan? Itu yang saya tanya sama Anda. Ya, udah saya jawab Pak Ustadz ya.
boleh saya jawab? Iya, ilmunya, nama ilmunya aja. Kalau nama Kami kan ilmunya siap. Pak Ustadz, sabar Ah, dulu. Ya, kalau nama ah, ilmunya, ya itu belum disebutkan itu. Ya, belum waduh. disebutkan. Ya, tetapi dari mana kami ini artinya bisa mengatakan bahwa itu adalah Pak, perumpamaan? Pak, Nah, gini. Kalau Anda tidak memakai sebuah ilmu ya untuk memahami sesuatu ya, hmm. aduh, kayak gimana? Asumsi semua berarti Anda. Gitu. Lalu untuk apa saya meniru-niru sekarang seperti Al-Qur'anmu sama hadismu sekarang ya harus pakai Ah, apa namanya? Pakai ilmu-ilmu ini tadi. kok kok ke Ah, Al-Quran dan hadis? Nanti ya. dulu Pak, Jadi kita kan jadi bahas ke jadi Kristen ya, sekarang. jadi Kita bahas Alkitab Kristen kami sekarang. ini, sabar dulu Pak Ustaz. Alkitab kami ini makanya ada Roh Kudus itu yang bisa memberikan pencerahan, yang menyingkapkan ya arti-arti dari ayat Ah, Alkitab itu. Jadi kami tidak perlu apa namanya itu, oh ini harus pakai ilmu tafsir begini, harus seperti ini. Nggak ada itu Pak Ustadz. Nggak ada itu. Ya karena lalu berarti begini. nanti gini Pak. Ya. Gini Pak, kalau Hmm. tidak ada ilmunya itu kayak gini. Nanti jemaat Anda memakai Alkitab Anda ini, dia ya pikirkan sesuai otaknya. Gitu. Bukan Gak ada sesuai aturan. otak, bukan sesuai otak ya. Dia Tetapi pikirkan ya, sesuai pemikirannya ya, berarti ini. tetapi Ah. ya yang lebih dari apa nama itu dari penafsiran tadi. Memang kalau penafsiran ada di apa? Ada sama kami itu penafsiran. Ya, ada. Tetapi Nah, ya itu kan kalau penafsiran ilmu tafsir namanya, ya, kan gitu. ya sabar dulu sabar. Nah, Pak Ustadz, kalau ya. kalau kata Pak Pendeta Wahyu 10 nomor 10 tadi perumpamaan, Ah. apakah ada di Kristen ilmu perumpamaan gitu? Kalau di dalam Alkitab tadi belum dijelaskan itu Pak Ustadz ya. Tetapi ilmu-ilmu perumpamaan ini artinya ya seorang pastor, seorang pendeta yang bisa artinya apa namanya itu menyimpulkan itu, ya menafsirkan itu. Ya kalau soal tadi ada ilmunya ini, nggak ada itu Pak Ustadz, nggak ada. Ya, karena Roh Kudus itulah yang lebih memberikan penjelasan ya kepada kami ayat-ayat firman Tuhan ini sehingga kami bisa Oh. memahaminya. Ah. Jadi karena merasa di dalam diri ada Roh Kudus, lalu membaca kitab Anda pasti paham gitu. Ya pasti. Oh, jadi pemikiran sendiri tuh ya. Bukan Di pemikiran kitab ini kalau sendiri, dibaca. bukan Lah, pemikiran terus sendiri. gimana? Ya, bukan pemikiran sendiri, tetapi ya Roh Kudus itulah yang memberikan kepada kami, yang menyingkapkan kepada kami ya rahasia-rahasia Alkitab firman Tuhan itu. Itu yang menyingkapkannya melalui Roh Kudus. Makanya kalau kami ini bahas firman Tuhan itu, ya harus berdoa terlebih dahulu dong. Ya, supaya Roh Kudus itu bekerja ya untuk memberikan pengertian, membuka hati pikiran itu. Ya. Pak Pendeta. Iya. Kalau kayak gini Pak, coba saya mau nanya ya. Kalau saya dipenuhi Roh Kudus sekarang, Anda percaya nggak? Habis itu saya baca Bible. Ya kalau Anda saya nggak Kan bisa orang percaya ngibul. karena Anda bukan pengikut Yesus. Kalau Pak Ustadz saya tidak Makanya percaya kan karena bisa Pak ngibul. Ustadz bukan pengikut Yesus. Ya, karena begini ya. Karena Roh Kudus itu diberikan ya, Roh Kudus itu diberikan ya hanya kepada orang-orang percaya. Kalau seperti Pak Ustadz itu nggak ada itu. Inilah beda kita. Ya, inilah perbedaan kita. Kalau kami ini diberikan ya Roh Kudus, ya diutus Roh Kudus itu untuk membimbing kami, untuk memimpin kami, menuntun kami sehingga kami ini berjalan di jalan kebenaran. Kami tahu apa pengertian-pengertian dari ayat Alkitab kami sendiri, dari firman Tuhan. Nah, itu dia Pak Ustadz. Inilah perbedaan kita.
Aduh, ilmu apa yang dipakai kalau kayak gitu? Kalau kalau kita di Islam nggak Gimana bisa gimana? Kita sembarangan ya teman-teman. Masa udah kita cukup ini? Kak, sebenarnya banyak yang mau saya tanya. Silakan tanyakan, nggak apa-apa. Baik, Ah, satu lagi Pak Pendeta. oke, silakan. Ajaran nikah ada nggak di Kristen? Ajaran? Nikah Ya ada dong. kayak gimana? Ya, ajaran pernikahan itu artinya bahwa ketika ya kedua belah pihak, pengantin laki-laki dan perempuan itu harus mengucapkan yang namanya janji atau sumpah. Cuma janji gitu dan sumpah? Iya, setelah mereka mengucapkan itu, ya seorang hamba Tuhan, pendeta atau pastor, yaitu memberkati. Dan kalau tata caranya nanti itu adalah pendeta sendiri, ya pemimpin gereja sendiri yang telah mengatur itu, bagaimana tata caranya. Kalau nikahnya sama kuda, Enggak gimana? ada, enggak ada pernah itu. Kami tidak diajarkan. Aturannya ada nggak? Maksudnya gini, saya nggak menghina, Pak ya. Kalau ada manusia mau kawin sama kuda nih, ya gimana dia daftarinnya di gereja tuh? Iya, kalau di Alkitab kami tidak pernah disuruh untuk menikah dengan binatang. Kecuali kalau ada di Lah, ajaran Pak Ustaz ya baru. Mm-mm. nggak ada larangannya menikah dengan binatang di Kristen. Kalau ada nanti bagaimana? Menikah dengan binatang. Terus ya, Pak Pendeta, Ya, kalau kalau kita ada lihat bagaimana? seperti itu tadi, Kalau ada bagaimana? coba tampilin. Oke, saya tampilkan Tampilin. ya. Oke. Jangan ngarang Pak Ustadz. Kalau sama Loh, saya itu tampilin silakan. saya jauh semua itu. Makanya bukan seperti lawanmu tadi ini Pak Ustadz ya. Ah. Boleh menikahi hewan baru tahu saya. Larangan ya menyetubuhi atau meniduri hewan. Ya itu ada. Oh, larangan ya. Ya. Larangan menyetubuhi hewan. Karena kan nggak ada aturannya gitu. Di mana tertulis? Sabar Pak Ustadz. Ya, Imamat 18 ayat 23. Wah, kitab Yahudi nih yang dibawa. Lah. Ih, kitab. Ada Imamat berapa? aja Pak Ustadz ini. Aduh Pak Ustadz. Imamat berapa? Melarang saya untuk Imamat menggunakan Alkitab berapa? saya. Gimana sih? Ya, Imamat perjanjian berapa? lama, perjanjian baru itu satu paket itu, tidak Pak bisa Pendeta, dipisahkan. saya tanya berkali-kali sama Anda, itu imamat berapa? Saya juga cari. Imamat 18 ayat 23. Oke, imamat 18:23. Mari kita baca ya, teman-teman. Ini. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin karena itu suatu perbuatan keji. Baik. Sama hewan ada larangannya. Baik Pak Pendeta, thank you. Sekarang saya tanya lagi. Kalau sesama lelaki mana larangannya? Oh, ada. Gampang Ada. itu Pak Ustaz. Baca ada ya di ayat 22-nya sebelum itu tadi. 22-nya, mari saya baca lagi. Janganlah 22-nya, engkau tidur 22. dengan laki-laki ya. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Bukan, ini perempuan. Larangan menikah laki-laki sama laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Iya itu Pak Ustaz. Jadi maksudmu apa sih? Ini yang saya maksud, larangan LGBT ada nggak?
Ya ampun, itu Karena tadi kan udah dijelaskan di situ ya. Itu tadi udah dijelaskan ya di ayat 22 itu. Saya jelaskan sama Pak Ustadz. Oke ya, saya jelaskan ya. ini Nah, jangan Pak. iya, Kita lihat aja Pak teksnya Ustadz dulu ya. udah salah paham di Ini kan situ. yang Anda tunjukkan sama saya. Kata Anda larangan buat hewan ada. Oh iya betul Iya. nih, baru saya tahu juga kan gitu. Du- Nah, 22 ayat 22. ya, baik. Larangan untuk sesama jenis mana gitu. Iya, itu ayat 22-nya. Ah, Ini dua-dua. iya, Jangan engkau tidur dengan laki-laki laki-laki secara bersetubuh bersetubuh dengan dengan perempuan Per- karena Ah. itu Apa suatu kekejian. Oke. Nah, gini, apa artinya itu Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz? ini nggak boleh berzina, nggak boleh. Maksudnya di situ ya, seorang laki-laki ya tidak boleh ya berhubungan dengan laki-laki sepertinya berhubungan dengan Apa nih perempuan? Sabar dulu Pak Ustadz. Aduh, gimana? Itu aja nggak ngerti dia. Ya, saya jelaskan. Ya, di situ dijelaskan bahwa janganlah engkau meniduri laki-laki secara orang seperti perempuan. Jadi ketika kita meniduri perempuan, ya, janganlah Nggak nyambung Pak. Aduh, Yang saya Pak Ustadz tanya ini. LGBT. Di mana larangan menikah di Kristen untuk sesama jenis. Kalau nggak ada Iya. boleh berarti. Itu tadi Pak Ustadz, ayat 20 itu udah jelas. Aduh. Itu Pak dengan Ustadz perempuan ini tadi, Pak. Gimana sih? Pak Ustadz, saya jelaskan Itu ya. tadi dengan perempuan. Dengarkan, dengan Pak perempuan Ustadz. tadi. Dengarkan Pak Ustadz, saya jelaskan ayat itu ya. Saya jelaskan ya. Saya baca pelan-pelan ya. Oke. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang. Ya. Bersetubuh dengan perempuan. Apa artinya itu? Laki-laki ya dilarang tidur bersama dengan laki-laki. Artinya bersetubuh dengan laki-laki seperti layaknya seorang perempuan. Ada Itu tidak pelintir boleh, ini. Itu dilarang. Pak, saya aja yang bacain. Anda mempelintir ayat Anda sendiri nih. Ya ampun. Netizen di bawah Masa laki lihatlah isi lihat ya, kawan-kawannya. lihatlah isi kepala Ustadz Nih, ya. kalian ini, lihatlah. Coba Lihatlah ya, pendetanya memelintir sendiri gitu ya Ya kitabnya. ampun, gimana sih? Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh Dengan dengan perempuan. perempuan. Karena itu suatu kekejian. Saya minta larangan LGBT mana? LGBT itu Pak Ustadz artinya ya LGBT itu apa? Orang-orang yang menikahi ya atau yang mengawini sesama laki-laki, itulah LGBT Iya, Pak iya. Ustadz. Jadi sudah jelas di Iya. sini ya, di sini dilarang itu. Ya, dilarang Di itu. mana larangannya? Itu ada di ayat Larangannya 22 tadi, sudah ada di situ Lah, itu buat perempuan. Aduh, gimana Pak Ustadz ini? Teman-teman ini saya nggak salah lihat ya teman-teman ya. Inilah Ustadz kalian, Ustadz kalian. Nih ya, ini perempuan para bukan sama muslim, laki-laki ya. kan teman-teman lah. Gimana isi? Janganlah engkau Gimana tidur isi dengan kepalanya laki-laki itu? dengan Coba, orang coba. bersetubuh dengan perempuan. Nih. Ya, perempuan bukan larangan LGBT yang Anda Ya jelaskan. ampun, gimana? Tamatan apa Ustadz ini? Aduh, gimana sih? Ya, Aduh. Saya minta data ya yang seperti saya tunjukkan di awal tadi kayak gimana gitu. Aduh. Tamatan apa sih Ustadz ini? Tamatan apa Pak Ustadz ya? Es campur udah. Es campur, pantaslah. Makanya nggak ngerti ayat itu. Udah jelas-jelas ayat Apa yang nggak Ya, ngerti? jangan Ini engkau ayat buat tidur perempuan, dengan jelas-jelas kok. laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Nah, perempuan kan kau baca. Artinya apa artinya itu? Jangan engkau bersetubuh dengan laki-laki seperti layaknya seperti kepada perempuan. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu maksudnya dari ayat itu. Ya. Jangan teman-teman. engkau bersetubuh ya Yang saya dengan tanya apa tadi, Pak? laki-laki ya layaknya Saya tadi seperti nanya apa sih, perempuan. Pak? Pak Depi tadi saya nanya apa sih?
Iya, pertanyaanmu tadi di mana larangan LGBT? Iya kan? Lalu L- kenapa Anda menjelaskan masalah L- orang-orang berzina gitu? LGBT ini apa? Ya kan? Mana? Laki-laki yang menikah dengan Pernikahan sama laki-laki. laki-laki sama Iya kan? laki-laki, perempuan dengan Iya. perempuan, itu mana Iya. ayat larangannya menikah? Oh, sudah jelas tadi di ayat ini bahwa laki-laki itu dilarang bersetubuh dengan laki-laki. Nah, apa lagi? Mana? Di ayat 20. Tulisannya mana? Di ayat Tunjukin 22. ke layar lah. Aduh. 22. Eh, 22. Apa nih? Ini. 22 perempuan, Pak, teman-temannya, perempuan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki ya secara orang bersetubuh dengan perempuan. Karena itu suatu kekejian. Ini membahas tentang orang apa? Orang berzina. Kan kayak gitu. Jangan engkau ya tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh. Karena tidak terikat perkawinan, kan kayak gitu. Betul? Nah, jadi dengan perempuan di sini ya bukan LGBT. LGBT mana larangannya? Ya, oke lah. Biar kita baca ya. Ada di Imamat 20 ayat 13 yang lebih jelas lagi. Oke ya. Oke ya. Pak Ustadz yang menampilkan atau saya? Muhammad ya. Gimana? Imamat pasal 20 ayat 13. Tampilkan aja Pak Ustadz. Sama perempuan juga. Aduh, Imamat pasal 20 ayat yang ke-13. Pak, ini Imamat pasal 20 nomor 13. Saya Baca. bacakan. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian. Pastilah mereka dihukum mati dan mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Kan jelas gitu. Ya. Nah. Iya, udah jelas kan bahwa laki-laki itu dilarang bersetubuh dengan laki-laki. Nah, ada. Baik. Nah, sekarang kalau Oke. dengan hewan tadi ada larangannya, dengan sesama jenis ada larangannya. Kan nikahnya seperti itu. Itu intinya Pak Pendeta. Ya, ada larangan di Kristen bahwa apa dilarang untuk bersetubuh gitu. Secara orang laki-laki bertemu dengan laki-laki. Iya. Artinya nggak boleh. Nah, terus apa lagi? Kalaunya di bagian nikah itu kan banyak Pak Pendeta. Rukunnya ada. Iya. Saya mau tanya sama Pak Pendeta, larangan menikah dengan orang gila apakah ada? Silakan. Itu tidak ada. Itu tidak ada Pak Ustadz, tidak ada. Nah, artinya apa, Pak? Ya, artinya apa? Artinya di sini ya Pak ya, kitab Anda tidak lengkap. Oh, kenapa enggak Kenapa lengkap? saya bilang tidak lengkap? Nggak ada larangannya. Nggak ada larangannya. Terus juga nggak ada tata caranya gitu, nikah itu. Kalau di Islam itu kan ada tata caranya. Gitu Pak Pendeta. Ya, ada tata caranya nikah. Ya kan? Ada pengantin laki-laki, ada mempelai perempuan, ada 2 orang saksi, terus juga ada 2 orang saksi, habis itu ada penghulu ya sama sigot gitu. Nah, jadi kayak gitu Pak Pendeta. Ada aturannya kalau nikah. Tapi kalaunya di tempat Anda, bila seseorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh, ya, bersetubuh dengan perempuan. Bentar. Aduh, sayang Ya. sayang banget. Jadi sih Pak keduanya Ustadz ini. melakukan suatu Pertanyaan kekejian. Pak Ustadz ini apa nggak bermutu gimana sih? Bentar, Bang. Nggak berkelas Bentar, gitu. Yang seharusnya Pak Gini, Ustadz ini menanyakan, masalahnya saya
menanyakan masalah nikah pertanyaan yang di bermutu Bible. yang Bentar, Pak, seharusnya. kita kondusif. Oke. Kita kondusif. Jadi gini, ya saya mempertanyakan rinciannya kayak gimana. Makanya saya kan satu-satu nanya sama Anda. Ada Udah boleh ayatnya, nikahin ada hewan. tetapi bentar, Nah, ada kan Anda ayatnya. tunjukkan. Ya, sebentar. Ada ayatnya, tetapi tidak secara eksplisit disebutkan bahwa di situ adalah orang gila. Ya, tetap tidak di secara mana? eksplisit. Ya, ada. Ya, di 2 Korintus pasal 6 ayat 14. 2 Korintus. Ya. 2 Korintus. 2 Korintus berapa? Pasal 6 ayat 14. Pasal 6. Bacakan di situ Pak Ustadz. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan terdapat kebenaran kedurhakaan. Bukan. Bukan ini, bukan larangan iya, ini. Iya, saya nikah jelaskan. dengan orang gila, bukan. Saya jelaskan, ya. Apakah orang gila itu adalah orang percaya? Tentu tidak. Ya, karena orang Pak, gila bentar, biar tahu biar apa-apa. teman-teman juga paham gitu. Bentar Pak Depi ya. Biar teman-teman juga paham. Ya, ini katanya larangan menikahi apa tadi yang saya tanya lupa. Menikahi apa tadi teman-teman? Itulah Pak Ustadz sendiri bingung. Lupa Makanya santai aja Pak Ustadz. Jangan merupakan ya. ini Makanya katanya, kalau bertanya itu yang berkualitas gitu, yang bermutu lah Pak Ustadz. LGBT Ya udah ampun. tadi ada. Ya. Tadi ada yang saya tanyakan. Aduh Pak Ustadz. Aduh, lupa pertanyaan saya. Bingung saya. Itulah Oh makanya ya, orang gila. Baik. Jangan bingung, Nih, jangan bingung. makasih teman-teman ya. Pertanyaan orang gila. Apakah ini larangan untuk menikah dengan orang gila? Janganlah kamu Iya. merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran atau kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Mana? Oke. Oke, saya jelaskan aja itu. Boleh saya jelaskan? Boleh? Iya. Oke. Apa di situ? Pertama-tama disebutkan di situ adalah orang-orang yang tak percaya. Mana ininya Pak? Bentar. Mana larangan nikahnya sama orang gila? Iya, udah saya bilang tadi sama Pak Ustadz, kalau secara eksplisit ya dilarang menikah kepada orang gila tidak ada. Tetapi ya ayat-ayat Alkitab ya yang melarang, artinya untuk bahwa kita melarang orang-orang Kristen ini ya menikah dengan orang yang tidak seimbang. Apa artinya tidak seimbang ini? Ya, artinya orang-orang yang mungkin itu tidak punya akalnya, orang-orang yang tidak percaya. Karena orang-orang yang punya akal itu Pak Ustadz, orang-orang yang percaya, yang tahu siapa sesembahan, yang tahu siapa penebusnya, yang tahu siapa penyelamatnya. Tetapi orang-orang yang sudah stres, orang-orang gila tadi tidak mungkin mengenal. Sabar dulu, tidak mungkin orang itu orang beriman, tidak mungkin orang itu orang percaya. Karena begini, jangankan dia tahu Tuhan, ya, jangankan dia mengenal Tuhan, ya, dirinya aja ketika dia tidak pakai celana, dia tidak menyadari itu bahwa dia belum pakai celana, dia tidak merasa malu, iya kan? Apalagi dia bisa punya akal bagaimana cara mengenal Tuhan. Oke? Asumsi melulu Pak Pendeta bukan asumsi ini Pak, ini kebenaran ini Pak Ustadz. Yang saya sampaikan ini, jangankan dia mengenal Tuhannya, jangankan dia mengenal yang namanya keselamatan, kehidupan, ya hukum-hukum. Mana larangannya? Tetapi kemaluannya aja kalau sudah tidak tertutup, dia tidak merasa malu di situ. Ya, makanannya pun apa-apa saja dimakan, dia tidak mau peduli dengan itu. Aduh, Pak Ustadz ini suka motong gimana sih? Bentar Pak, saya ini bertanya kepada Anda panjang kali lebar kemana-kemana, saya akhirnya lupa dengan ucapan Anda gitu. Ya karena Anda bingung Pak Ustadz ini. Bukan bingung. Iya, aneh gugup. Jawaban Anda terlihat gitu. Gugup Pak Ustadz ini. Bukan gugup. Siapa yang gugup? Pak Ustadz, maksudnya gitu. Saya bingung. Jawabanmu nggak nyambung gitu.
Nyambung. Kalau menurut Pak Ustaz nggak nyambung. Tapi kalau menurut kami, Aduh. ya kami orang-orang Kristen nyambung. Karena kenapa? Ya tidak pernah ada orang Kristen Kayak gini, Pak. yang menikahi orang gila. Contohnya Karena orang tertulis Kristen kayak ini gini, semua, ya. begini. Karena orang Kristen ini semua punya akal. Ketika Tuhan Yesus telah memilih orang Kristen ini dan dia mengutus Roh Kudus di situ, makanya diberikan akal sehat sehingga tanpa Tuhan tanpa Tuhan melarang orang Kristen ini, orang Kristen sudah tahu siapa yang layak dinikahi, siapa yang layak ditiduri. Makanya tidak perlu lagi ada secara eksplisit itu bahwa ada larangan menikah kepada orang gila. Ada. Berarti pusing dah itu ya kalau sampai moderator ngekick gitu. Kosong artinya berarti gitu. Saya mau tahu teman-teman ya, apakah ada ayat nikah dengan kambing dilarang, dengan ini dilarang, dengan itu dilarang? Kan kayak gitu. Heran saya. Aduh. Yang penting jawab katanya. Terus tadi juga Nabi Adam pengennya ya dia itu tertulis tanah nafsu jiwa dalam Quran. Maunya kayak gitu. Aneh emangnya orangnya apa pendeta sampai kau diturunkan pula oleh moderator saya. Oke, teman-teman semuanya, udah jam 12:30 malam ya. Masya Allah, saya gak terasa teman-teman menemani